berapa lama di sini? Orang tua ada di sisi luar. Tahun kedua. Biasanya di sebelah mana? Desa Dewi Pali. Dewi Pali. Berapa lama dari sini? Sekitar 15-20 menit, dekat di gunung. Ketutup abu atau apa? Abu. Iya. Selamat siang, Pak. Logistik dan peralatan BPT Indonesia yang terhormat penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat penjabat Bupati Flores Timur, yang kami hormati tim BPT Republik Indonesia, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi NTT, yang kami hormati Kalaksa BPBD Provinsi NTT, dan para pimpinan OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati anggota Forkompimda Kabupaten Flores Timur, yang kami hormati PLT Kalak BPBD Kabupaten Flores Timur, dan para pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, yang kami hormati para camat bersama Forkompimca. Singkatnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Deputi Logistik dan Peralatan BPMP Republik Indonesia, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan penjabat Bupati Flores Timur. Hari ini Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2023 dimulai. Kalau kita lihat dari sejarah tahun 1990 sampai sekarang itu ada 3 kali erupsi, yaitu pada tahun 92 itu juga sama di Gunung Lewotobi Laki-Laki, dan 1 Juli 1999 juga di Gunung Lewotobi Laki-Laki, di mana pada waktu tahun 99 itu sampai membakar puncak dari Gunung Lewotobi Laki-Laki. Dan 2004 juga terjadi erupsi juga di Gunung Lewotobi Laki-Laki, tapi tidak seperti yang tahun 99. Jadi hanya erupsi asap, erupsi abu dan asap, dan itu juga tidak terlalu lama. Dan sekarang yang tahun 2003 juga hampir sama dengan 2024, hanya bedanya kalau yang 2024 itu di pusat kawahnya sendiri, sedangkan yang sekarang itu ada rekan-rekahan, ada rekan yang di sebelah tenggara selatan dan juga di lereng barat laut utara. Jadi rekan-rekan itu merupakan kalau di gunung api itu adalah zona lemah dari gunung api. Jadi kalau kita lihat juga dari gunung Lewotobi perempuan itu akan memanjang ke Lewotobi laki-laki. Nah, di jalur itulah merupakan jalur lemah yang kemungkinan penerobosan magma bukan hanya di pusatnya sendiri, bisa aja si pusatnya itu tertutup dan tekanan itu akan mencari zona-zona lemah, dan sekarang itu memang kelihatannya lebih intensif di lereng-lerengnya, di rekan-rekan itu. Tapi kalau kita lihat dari ancamannya juga hanya abu aja, karena kalau magmatiknya belum kelihatan, belum ada, dan juga kalau kita lihat dari instrumen yang kita pasang, memang dari tanggal 17 Desember memang itu kelihatan ada peningkatan energi, dan sampai sekarang juga masih di atas ambang, jadi belum normal, dan dari magmatiknya juga belum kelihatan, dan sehingga pada tanggal 1 Januari itu tingkat aktivitas dari level 2 dinaik ke level 3 karena dilihat dari besarnya erupsi lebih besar dibanding dari pada level 2, sehingga pada 1 Januari pukul 04 itu dinaikkan ke level 3. Dan untuk radius, itu radiusnya tetap 3 km untuk Tobi laki-laki, tapi ada sektoral ke arah
Tenggara Utara, Tenggara Utara itu sekitar 4 km dan ke arah Tenggara Selatan 4 km dan utara barat laut itu 4 km. Jadi untuk ancaman ke masyarakat saya kira masih relatif kecil. Hanya mungkin masyarakat karena mendengar suara gemuruh dari gunung itu mungkin masih takut. Ya kan? Tapi kalau kita lihat kalau dari masyarakat yang lain ya, di gunung-gunung lain yang jelas gunungnya sangat aktif, itu mereka seharusnya lebih memahami tentang gunungnya. Dan tetap masyarakat jangan terpercaya sama isu-isu yang tidak jelas. Jadi kalau misalkan ada ingin tahu kejelasan yang sebenarnya, lebih baik ke pemerintah daerah atau langsung ke pos pengamatan gunung api yang ada di sekitar gunung api Lewotobi Laki-Laki. Jadi masyarakat bisa langsung ataupun bisa juga pakai aplikasi Magma dipakai Android. Itu setiap sekarang itu siaga itu setiap 6 jam. Setiap 6 jam itu ada laporannya. Jadi untuk evaluasi kegiatan itu biasanya kalau level 3 itu di 1 minggu sekali. Jadi mungkin untuk secara gamblangnya memang untuk ancaman ke masyarakat masih relatif kecil. Mungkin untuk lebih jelasnya di Laki-Laki, saya ingin bercerita sedikit berkaitan dengan erupsi Lewotobi. Jadi kita di pos data sejak Oktober sudah menunjukkan ada peningkatan aktivitas. Itu ditandai kalau kita di pos bilang gempa tornado. Berlanjut di bulan Desember, di sekitar tanggal 5 itu ada rekaman namanya gempa harmonik. Sehingga kita terus berkoordinasi dengan Bandung selaku pemanggil untuk kebijakan itu untuk penentuan status. Tanggal 17 Desember, Gunung Lewotobi Laki-Laki dinaikkan statusnya dari normal ke level 2 atau waspada. Tepat di tanggal 23 Desember pukul 7:13 Lewotobi mengalami erupsi di sisi utara barat laut. Yang sebelumnya Lewotobi ini tidak pernah mengalami erupsi di sisi luar atau di rekahan. Ini menjadi cerita baru atau karakter baru dari Lewotobi itu sendiri. Selang 1 minggu kemudian, di tanggal 1 persis di pergantian tahun, Gunung Lewotobi mengalami erupsi di sisi selatan. Ini tidak pernah terbayangkan oleh kita, tetapi dari bapak-bapak geologi sudah petahkan bahwa ada rekahan di sisi selatan maupun di sisi utara. Jadi untuk kegempaan dari tanggal 15 Desember sampai pada tanggal 17 sampai kenaikan status, terus trennya meningkat. Sehingga tanggal 17 itu dinaikkan status. Nah, untuk perkembangan sampai hari ini, gempa-gempa vulkanik masih terus meningkat. Tetapi terus terang kami tidak bisa memberikan prediksi akan terjadi apa, tetapi yang pasti tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki masih tinggi. Untuk rekomendasinya dari tanggal 1 sudah jelas bahwa 4 km untuk sektoral utara dengan barat laut, selatan dengan tenggara, sisanya 3 kilo. Jadi untuk himbauan kepada masyarakat, kita jangan panik dengan informasi yang berkembang. Yang sebenarnya harus diungsikan itu untuk radius 4 kilo. Sedangkan sisanya itu kalau dari dampaknya ini untuk saat ini masih letusan abu. Tidak menutup kemungkinan jarak aman ini akan diperpanjang bila mana peningkatan ini terus berlanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan penjabat Bupati Flores Timur terkait penanganan siaga darurat di Kabupaten Flores Timur. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Hormati Bapak Deputi
logistik dan peralatan, yang saya hormati Bapak tenaga ahli dari BNPB, Bapak Bambang, yang saya hormati Ibu Ana Kolin, anggota DPR di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati teman-teman Forkompinda yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat siang. Agak lemah nih, semangat sedikit. Bapak penjabat gubernur ini adalah anak tanah, Lewotana Flores Timur. Jadi kita harus semangat. Selamat siang. Ya, begitu. Baik, pertama kami mengucapkan puji syukur atas pertemuan hari ini. Yang kedua, kami penjabat Bupati Flores Timur atas nama daerah dan masyarakat merasa bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan Bapak Deputi Logistik dan Peralatan, kunjungan Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian. Sungguh suatu keadaan yang menjadikan kegelisahan, kegalauan bagi kami dalam menghadapi bencana. Sebagaimana disampaikan bahwa dimulai pada 23 Desember hujan debu dan berlanjut yang membesar pada 1 Januari 2024. Keadaan ini membuat panik, akhirnya terciptalah gerakan untuk menyelamatkan diri dengan mengungsi. Ini salah satu titik tempat pengungsian. Ada titik di Ulanggitang, di Boru juga ada pengungsian. Total pengungsi saat ini 3.000 lebih sementara di data. Dengan keadaan yang kami hadapi ini, kami merasa bersyukur bahwa pemerintah daerah dan masyarakat Flores Timur tidak sendiri. Banyak sekali kepedulian yang kami dapatkan dari berbagai pihak, baik secara individual, kelompok masyarakat, organisasi, dari kementerian, dari pemerintah pusat maupun lembaga non-kementerian, BUMD dan BUMN. Kami merasa kuat dan hingga saat ini kami perlu melaporkan untuk ketersediaan stok logistik untuk menjawab kebutuhan sementara daripada seluruh saudara-saudara yang berada di tempat pengungsian sangat-sangat cukup. Sangat-sangat cukup. Untuk semua itu saya perlu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang mengambil sikap cepat dengan keadaan yang terlalu cepat. 2 hari, hari kedua 3,6 ton beras sudah tiba di Flores Timur. Dan kepada Bapak Deputi juga kami menyampaikan terima kasih. Dukungan bantuan lainnya sedang berjalan. Demikian juga kepada Kementerian Sosial yang hadir pada hari kedua. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kepada seluruh yang memberikan bantuan berpartisipasi, kementerian, lembaga, non-kementerian, BUMN, BUMD, individu, tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya berpartisipasi. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat lewat tanah Flores Timur, khususnya di wilayah Ulanggitang dan Ilebura yang terdampak ini, kita harus merasa bersyukur bahwa kita tidak sendiri, kita punya saudara semuanya. Ini adalah keadaan tidak normal dan tidak ideal. Kondisi tidur makan sudah seperti yang kita hadapi bersama. Kalau keadaan normal pasti kita makan lebih enak lagi. Ya, tidur pasti lebih enak. Jadi kita harus tetap semangat. Kalau kita semangat dan bersama, semua hal masalah kita hadapi dengan senyum. Terima kasih Bapak Gub. Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Deputi dan Bapak Gubernur. Kiranya dapat menguatkan kami untuk bagaimana kami menghadapi secara bersama tantangan untuk memulihkan masalah bencana ini dan menguatkan kepada masyarakat bahwa laporan sementara dari saudara kita dari Bandung yang pakar vulkanologi bahwa ini masih belum berdampak lebih parah. Ya, semua informasi harus satu pintu dari pemerintah. Jangan mendengar dari lain-lain, jangan mendengar hoax. Ya, jangan mendengar hoax, tapi dengar dari pemerintah, nanti akan diinformasikan hal-hal yang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Arahan Deputi Logistik dan Peralatan
Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Bapak-bapak masyarakat Flores Timur yang hari ini dan masih mengungsi karena kita ada ancaman erupsi Gunung Lewu-Tobi ya. Terima kasih. Pertama saya menyampaikan salam Pak Gub dari Kepala BNPB Pak Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung karena masih harus mendampingi Bapak Presiden untuk hadir di Sumedang karena di Sumedang ada gempa bumi kemarin. Jadi salam untuk masyarakat Flores Timur dari Kepala BNPB Bapak Ibu, dan beliau sangat berkeinginan untuk hadir di sini. Jadi beliau masih mencoba menyempatkan waktu nanti. Tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari bencana siapapun dia. Kalau dia terancam bencana, negara harus hadir. Nah inilah sebabnya Bapak Gubernur hadir, Bapak Bupati hadir, Bapak Dandim hadir, Bapak Kapolsek hadir, dan semua hadir di sini semata-mata ingin mendukung, membantu Bapak. Seperti Pak Bupati sampaikan tadi, jangan merasa sendiri, kita bersama-sama. Kami datang dari Jakarta adalah untuk membantu Bapak. Kawan-kawan dari PVMBG datang dari Bandung untuk membantu Bapak, membantu Ibu. Ya, jangan merasa sendiri ya. Jadi karena kondisi gunung kita yang masih statusnya adalah siaga ya, maka Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengungsi sebentar ya. Nanti kalau situasi sudah normal, situasi sudah kondusif, segera akan diminta untuk kembali lagi. Nah selama Bapak Ibu ada di pengungsian bersama BPBD ya, kita mencoba untuk bagaimana semua kebutuhan dasar itu terpenuhi, makannya, minumnya ya Bu ya, kalau bisa mandi dan segalanya. Selamat datang Pak Adi. Ya, Pak Dananal silakan dari BNPB. Ini nanti kami akan serahkan secara simbolis yang harapannya dapat digunakan Bapak untuk operasional pada saat situasi siaga darurat di Flores Timur. Nanti mohon dukungan juga dari teman-teman dari TNI, dari Polri untuk bersama-sama, kawan-kawan dari relawan, jangan merasa jauh ya. Kita sama-sama di sini, kita sudah bersama-sama, sudah sering dalam kondisi seperti ini, kita bekerja sama, dan jangan kita kemudian sendiri-sendiri. Kita punya satu mekanisme, satu poskonya adalah satu, di mana kita semua saling mendukung, satu dengan yang lain. Nah ini harapannya supaya tidak ada lagi ya gap-gap yang ada di lapangan. Kami juga berharap pada rekan-rekan media, nanti kita mohon didukung operasi siaga darurat ini dengan membuat satu rilis-rilis, satu pernyataan-pernyataan yang membuat kita tambah semangat begitu. Kita ingin sebagai satu bangsa ya, kita semangat untuk menangani bencana ini dengan baik, sehingga kita bisa secepat mungkin ya bisa mengembalikan saudara-saudara kita yang hari ini harus mengungsi ke tempat, ke rumahnya masing-masing, syukur dengan dukungan-dukungan yang kita berikan. Ini adalah komitmen kami ya dari BNPB. Nanti kami akan membantu melalui Bapak Bupati, dan nanti Pak Bupati dengan satu mekanisme tersendiri akan mengkoordinasikan semuanya. Saya terima kasih Pak Gubernur sudah banyak sekali mendukung. Saya melihat laporan-laporan yang diberikan dari provinsi Pak. Ini menjadi satu bagian dari kolaborasi kita Pak. Juga kawan-kawan sekali lagi kementerian-kementerian yang tergabung dalam tim peduli untuk masyarakat di Flores Timur. Saya kira demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu bagi kita semua. Yang saya hormati Deputi BNPB Pak Lili beserta juga tenaga ahli, Bapak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan juga Pak semuanya cepat berlalu. Yang pasti pemerintah sudah mengambil tindakan untuk terus melindungi semua rakyatnya. Dan begitu mendengar kabar ini, saya sudah memerintahkan Kadis Sosial dan juga untuk penanggulangan bencana mengambil tindakan yang segera dengan memberikan bantuan apakah itu beras, masker, dan kebutuhan logistik lainnya supaya para pengungsi dapat tertangani dengan baik. Dan satu hal juga saya titip kepada Pak Kapolres dan Pak Dandim, kiranya rumah dan juga harta benda para pengungsi bisa dijenguk sekali-kali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya juga seluruh unsur Forkopimda yang hadir di sini, Ibu terima kasih juga sudah memberikan dukungan. Jadi pada intinya pemerintah akan selalu bersama-sama. Dengarkan satu kata dari Bapak Bupati, jangan dengarkan gosip-gosip yang tidak jelas arah dan juga sumbernya, ya, supaya kita mendengarkan arahan dari Bapak Bupati yang mengordinasikan semua ini, ya. Ada juga wakil dari pemerintah pusat, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu kita dengarkan, dan juga dari Badan Vulkanologi, ya. Jangan dengarkan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, supaya kita bisa mengatasi bencana ini dengan baik dan benar, ya. Kemudian juga saya harapkan ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak semua tentunya kita prihatin dulu sementara tinggal di dalam tenda sambil kita juga berdoa supaya bencana ini cepat berlalu, ya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Demikian mungkin arahan singkat saya. Kita harapkan kita semua bekerja sama dengan baik. Dan pemerintah provinsi siap memberikan bantuan Pak Bupati, ya. Nanti tolong dikomunikasikan dengan kami apa-apa saja yang diperlukan supaya semua masyarakat di pengungsian dapat berjalan dengan baik dan tentram. Terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan, dan terima kasih. Selanjutnya penyerahan secara simbolis dari BNPB Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bantuan ini berupa DSP operasional 250 juta, paket sembako, dan masker. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya penyerahan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur. Ini bisa tambah kalau diperlukan, bisa bertambah kalau diperlukan. Bisa bertambah. Mari kita berikan aplaus yang sangat meriah. Dan juga paket sembako beras 3,6 ton. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Yang bisa ditambah lagi nanti. Iya, sudah tinggal dibagi. Di sana juga dari sini masaknya. Ada masak sendiri juga. Ada masak juga di sini. Tapi jangan dengan gosip lagi, karena pemerintah sangat peduli. Dari pemerintah. Ini sosial. Dagangan, dapat hebat.
Ada juga dari perintah juga ya. Ada perintah. Ini hanya berkolaborasi. Untuk mengisi dalam menggunakan. Ya lanjut aja Bu, sudah Bang. Ada berapa orang yang terdata? Total pesannya 302 untuk 2. Ini 302. Jumlah jiwa 1.107. Ini 2 desa. Yang terdata untuk 2 desa. Nopo dan Duli Pali. Ini ada Lurah Belen juga. Lurah Belen ada sebagian yang masuk ke sini. Ya, termasuk dari Boru. Boru ada lapor diri di sini tapi mereka di rumah keluarga. Ada yang berkebutuhan khusus. Ya, Ibu hamil, menyusui dan balita. Ada tempatnya di depan. Ada tempatnya di Ada. Untuk cek darah, cek tekanan darah atau cek apa? Tekanan darah. Sudah ada berapa pasien? Hari ini 27 pasien. Orang tua, anak atau? variasi ya. Itu kan kaitan dengan kaum Batuk rata ya? Batuk pilek dan batuk gatal. Oh, ISPA ya? Iya, salah satu ini. Ya, makasih ya. Iya. Sudah, gimana kondisi? Masih pusing atau apa? Sakit apa? Tapi sebelumnya riwayat asma. Sebetulnya asma. Ya udah bapak teman saya ada di permisi. Lihat sini Bang. Kita lihat yang bayi ya. Jadi kasih apa? TKB. TKB ya. Kita sekolah dulu ya. Nanti tunggu sebentar ya. Tadi pagi ada permainan dari Dinas Sosial. Ya. Anak-anak sehat semua, Bu? Sehat ya? Iya. Sehat ya? Baik, selamat ya. Ya, kalau ada apa-apa lapor ya. Ada posko di depan ya. Permisi. Sehat selalu. Ya. Kalau ada apa-apa lapor ke depan ya. Ada suster, ada dokter sana ya. Dapat vitamin ya. Dapat vitamin juga. Iya. Nanti lapor aja ya. Sehat selalu ya Ibu ya. besok untuk dapur gizi itu dari